wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Menanggapi permintaan teman-teman admin Hikmatur Rahim Official tentang rekaman pengajian pagi yang sudah dilaksanakan 2 hari yang lalu, tetapi karena kualitas audio maupun video yang kurang bagus, maka saya akan mengulang apa yang sudah saya sampaikan pada pengajian saat itu. Adapun topik yang kami bahas saat itu adalah tentang mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah satu dari 4 mazhab yang populer kita kenal di dunia Islam. Adapun yang pertama yang dari segi senioritas dan pengikutnya adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau wafat tahun 150. Pada tahun yang sama Al-Imam Asy-Syafi'i dilahirkan. Maka ada candaan dari pengikut Imam Abu Hanifah mengatakan Imam Syafi'i tidak berani bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Makanya ditunggu dulu Imam Abu Hanifah itu meninggal. Pengikut Imam Asy-Syafi'i mengatakan hal yang sama. Imam Hanafi tidak berani bertemu dengan Imam Syafi'i, makanya beliau langsung pergi ketika Imam Syafi'i datang. Kemudian setelah Imam Abu Hanifah dari segi senioritas adalah Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, Imam Ahlul Madinah. Beliau wafat tahun 174. Pada tahun 175 Imam Lais bin Sa'ad, salah seorang ulama yang oleh Imam Syafi'i dinyatakan sebagai afqahu min Malik, lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi karena pengikut dan murid-murid beliau tidak menyebarkan pemikiran beliau, maka beliau menjadi redup dan tidak dikenal, tidak berkembang hasil ijtihad yang beliau fatwakan dan seterusnya. Lalu setelah Imam Malik barulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lahir 150, wafat tahun 204. Setelah itu barulah Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 241. Nah, semua imam yang 4 ini ada kaitan satu sama yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i adalah murid secara tidak langsung Imam Hanafi, karena Imam Syafi'i pernah berguru pada murid Imam Abu Hanifah, itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik juga guru Imam Asy-Syafi'i secara langsung. Bahkan kira-kira 1 tahun beliau belajar pada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid Imam Syafi'i secara langsung. Bahkan begitu kagumnya beliau kepada Imam Asy-Syafi'i sampai-sampai anak beliau yang bernama Abdullah bertanya, "Ya abati, bapakku, saya mendengar Anda banyak sekali bicara tentang Imam Asy-Syafi'i. Tuksiru doa alaih, banyak mendoakannya. Berembesi, bagaimana sih rupanya Imam Asy-Syafi'i itu?" Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Asy-Syafi'i kasyamsi lid dunya." Imam Syafi'i itu ibarat matahari bagi dunia ini. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau dilahirkan di Gaza menurut pendapat yang paling sahih. Lalu 2 tahun setelah kelahiran beliau, ibunda mengajak beliau pindah ke Mekah. Maka disitulah beliau menghafal Al-Quran pada umur 7 tahun. Lalu umur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang paling sahih saat itu. Dan beliau juga berguru kepada ulama-ulama yang ada di Makkah, termasuk pada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti saat itu,
Imam Sufyan bin Uyainah, qiraat beliau juga di dalam membaca Al-Quran sama seperti penduduk Mekah saat itu pada umumnya. Karena saat itu yang berkembang dari segi qiraat bacaan Al-Quran, penduduk Mekah itu mengikuti bacaan Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Maka walaupun di dalam membaca rangkaian ayat dalam mazhab Syafi'i kita sama dengan beliau, artinya begitu suratul ladzina an'amta 'alaihim tidak jeda tapi langsung suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Berbeda dengan imam yang lain yang suratul ladzina an'amta 'alaihim wakaf baru dilanjutkan, karena masing-masing ayat yang berbeda. Tetapi dari segi qiraat bacaan kita dengan Imam Syafi'i jauh sekali perbedaannya. Imam Ibnu Katsir dalam membaca Maliki Yaumiddin tidak panjang, Maliki Yaumiddin. Dalam suratul ladzina an'amta 'alaihim ada rawi beliau yang membaca suratul dengan shad, yaitu Bazi. Qumbul rawi dari beliau juga membaca sirata dengan sin. Kemudian suratul ladzina an'amta 'alaihim bacaan kita Imam Hafiz dari Asim rahimahumullah. Kalau Imam Ibnu Katsir suratul ladzina an'amta 'alaihim atau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada perbedaan. Maka Imam Syafi'i ketika beliau menjelaskan makna daripada Quran, beliau mengatakan bahwa Quran ini tidak berasal dari kata manapun seperti halnya Taurat dan Injil. Kenapa? Karena beliau membaca Quran itu bukan Quran tapi Quran. Beda dengan pendapat ulama yang masyhur, Quran adalah masdar yang asalnya qara'a dan seterusnya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah beliau belajar pada ulama-ulama yang ada di Mekah saat itu. Maka setelah umur beliau kira-kira 16 tahun, barulah beliau berangkat ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik. Setelah kira-kira setahun di sana beliau kembali ke Mekah. Beliau sudah mendapat lisensi untuk berfatwa, sudah punya hak untuk memberikan fatwa. Ini tentu adalah penghargaan yang sangat besar kepada beliau dari ulama dan masyarakat yang ada saat itu. Nah, setelah beliau lama di Mekah, kemudian tahun 1983-84 beliau berniat untuk melanjutkan aktivitas beliau mencari ilmu dengan mencari murid-murid Imam Abu Hanifah. Karena saat itu ada dua madrasah yang populer di dunia Islam. Istilahnya madrasah Ahlul Hadis, madrasah Ahlul Ra'i. Madrasah Ahlul Hadis yang paling populer di situ dan yang paling berpengaruh, paling besar ulama Imam Malik bin Anas. Nah, kemudian madrasah Ahlul Ra'i itulah Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau. Makanya kalau di Hijaz Ahlul Hadis, kemudian di Irak yaitu Ahlul Ra'i. Nah, Imam Syafi'i ingin juga mempelajari bagaimana metodologi di dalam istimbat hukum dan seterusnya ada dalam metode yang mereka kembangkan. Maka berangkatlah Imam Syafi'i ke Yaman dengan tujuan untuk mencari ulama di sana, kemudian juga bekerja. Tetapi salah seorang penguasa yang saat itu melihat pengaruh Imam Syafi'i terus berkembang, dia khawatir sehingga
muncullah sifat hasad dengki dalam dirinya, lalu dia memfitnah Imam Asy-Syafi'i, mengadukan hal yang tidak-tidak dan dilaporkan kepada khalifah yang saat itu adalah Harun ar-Rasyid. Maka Harun ar-Rasyid memerintahkan anak buahnya untuk menjemput Imam Syafi'i. Dibawalah Imam Syafi'i ke Baghdad, diinterogasi, dan hasilnya adalah beliau dibebaskan. Nah, dari dialog yang sudah dilakukan antara beliau dengan khalifah, demikian juga dengan jaminan yang diberikan oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ikut memberikan jaminan tentang bahwa Syafi'i ini adalah orang yang baik, tidak seperti yang diisukan dan seterusnya. Maka dari saat itulah beliau belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lalu baliklah Imam Syafi'i ke Mekah. Lalu pada tahun 95 Imam Syafi'i kembali lagi ke Baghdad. Kali ini dalam rangka untuk mengajar. Kalau dulu dalam rangka untuk belajar. Disitulah beliau bertemu dengan murid-murid beliau yang ada di sana. Yang paling populer saat itu sampai hari ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ juga beliau bertemu dengan murid beliau Ishaq bin Rahawayh, Abu Sur, Az-Za'farani, dan lain-lain. Di situ pula Imam Syafi'i menulis kitab yang bernama Al-Hujjah, Ar-Risalah Al-Qadimah. Nah, setelah beberapa lama berada di Baghdad, beliau kembali lagi ke Mekah, dan tahun 99 beliau berangkat ke Mesir, 199. Karena Mesir adalah tempat yang bagus, bi'ah salihah, untuk menyebarkan ide, gagasan, hasil pemikiran dan ijtihad. Berbeda dengan di Madinah yang sudah didominasi oleh Imam Malik dan pengikutnya. Demikian juga dengan Baghdad yang sudah didominasi oleh Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau. Nah, di Mesir itu lokasi yang sangat tepat untuk mengembangkan diri. Maka disitulah mulai menyebar pemikiran Imam Syafi'i, hasil ijtihad beliau, dan seterusnya. Muncullah murid-murid beliau yang paling dikenal sampai hari ini. Di antara mereka ada Imam Al-Buaiti sebagai murid beliau yang tertua, ada Imam Muzani, ada Imam Yunus bin Abdul A'la, ada Harmalah At-Tujibi, ada Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, ada Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, nisbahnya ke Jizan, Muradi ke Yaman. Maka murid-murid ini dari hasil yang mereka dapatkan selama belajar kepada Imam Asy-Syafi'i, dari kitab yang beliau karang di Mesir seperti demikian juga dengan Al-Imla, Ar-Radd ala Malik, dan seterusnya. Demikian juga dengan kajian-kajian yang mereka dengarkan langsung dari Imam Syafi'i. Maka murid-murid beliau punya mukhtasar-mukhtasar, jadi ringkasan-ringkasan. Maka Imam Al-Buaiti punya Mukhtasar Al-Buaiti, Imam Muzani punya Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Buaiti lebih besar dari Mukhtasar Al-Muzani, tapi yang lebih populer adalah Mukhtasar Al-Muzani. Sampai-sampai kitab ini menjadi hadiah, menjadi kado pernikahan, bahkan mas kawin. Kita tahu tentu saat itu tidak gampang mendapatkan satu kitab, karena tidak dijual umum seperti sekarang, sulit ditulisnya pun sulit, dan seterusnya. Maka setelah murid-murid beliau ini menerbitkan apa yang sudah mereka dapatkan daripada Imam Asy-Syafi'i, muncullah orang-orang setelahnya untuk mensyarahkan. Misalnya Imam Muzani, kitab beliau Mukhtasar Al-Muzani itu disyarahkan oleh Imam Mawardi dalam satu kitab yang sangat besar, sudah dicetak ada hari ini.
Makanya ulama menyebutnya Al-Hawil Kabir, saking besarnya Kabir. Datang lagi Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini yang dikenal dengan Imam Haramain. Beliau mensyarahkan kitab ini dalam kitab yang bernama Nihayatul Matlab fi Dirayatil Manhaj. Kitab ini 21 jilid saat itu. Nah, lalu murid beliau, salah seorang murid beliau yang bernama Imam Al-Ghazali. Nah, kita tahu Imam Juwaini punya banyak murid ulama-ulama besar. Ada Imam Ilqiyah Harras, ada Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali melihat Nihayatul Matlab ini masih terlalu besar, maka beliau meringkas kitab ini menjadi kitab yang lebih pendek yang beliau namakan kitab Al-Basit. Al-Basit masih besar, tapi belum dicetak sampai hari ini. Beliau ringkas lagi menjadi Al-Wasit. Al-Wasit ada yang cetakan 7 jilid, ada yang 3 jilid besar. Al-Wasit masih besar, diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali menjadi Al-Wajiz. Imam Al-Ghazali setelah selesai meringkas, maka beliau kembali ke kitab induknya, yaitu Mukhtasarul Muzani. Beliau lihat, beliau ringkas lagi Mukhtasar Muzani dalam kitab yang beliau berikan nama Al-Khulasah. Nah, kembali kepada Al-Wajiz. Al-Wajiz setelah diringkas oleh Imam Al-Ghazali dari Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, diringkas lagi oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab yang bernama Fathul Aziz Syarh Al-Kabir. Nah, Fathul Aziz ini diringkas lagi oleh Imam Nawawi menjadi kitab Rawdatul Talibin. Makanya kita sering dengar qala fir rawdah, maksudnya Rawdatul Talibin. Nah, setelah beliau mensyarahkan Al-Wajiz, Imam Rafi'i kembali melihat Al-Wajiz, ini perlu diringkas. Diringkas Al-Wajiz oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab yang bernama Al-Muharrar. Al-Muharrar ini lalu oleh Imam Nawawi diringkas lagi menjadi kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ada yang meringkasnya, ada yang mengi'rabnya, ada yang mensyarahkannya. Di antara yang meringkasnya adalah Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab yang bernama Manhajut Tullab. Seperti Imam Ibnul Mulaqqin dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Di situ membahas dengan dalil-dalil yang diuraikan sesuai dengan pembahasannya. Lalu ia mensyarahkan ini banyak sekali. Kalau ia mensyarahkan banyak sekali. Bahkan guru saya mengatakan lebih dari 100 syarah sampai hari ini. Karena saya sendiri tidak pernah menghitung, tidak tahu, bahkan saya tahunya hanya beberapa. Tapi yang paling populer dari syarah-syarah yang ada, di antaranya adalah Kanzur Raghibin yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ini di Madrasah As-Salatiyah dipelajari juga. Iman kita yang dipakai di kelas akhir itu Hasyiata Al-Qalyubi wa Umair. Jadi Kanzur Raghibin adalah satu daripada syarah min aqdami syuruh, di antara syarah Minhaj yang paling tua. Datang lagi Imam Asy-Syarbini. Beliau menulis kitab yang bernama Muqnil Muhtaj. Lalu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menulis syarah daripada kitab ini dalam satu kitab yang bernama Tuhfatul Muhtaj ala fi syarhil minhaj. Tuhfatul Muhtaj fi syarhil minhaj. Bedanya yang tadi karangan Ibnul Mulaqqin itu Tuhfatul Muhtaj bi adillatil minhaj. Lalu Imam Ramli
juga mensyarahkan kitab ini dalam satu kitab yang bernama Nihayatul Muhtaj dan syarah-syarah yang lain. Para ulama berkata kalau orang sudah mempelajari minhaj itu maka sudah sempurna pengetahuannya di dalam fikih Asy-Syafi'i.